Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan materi tentang peluang kejadian, yaitu tentang frekuensi harapan suatu kejadian. Apakah yang dimaksud dengan frekuensi harapan suatu kejadian? Yaitu banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian. Jadi misal frekuensi harapan itu gini, kita mempunyai suatu kejadian atau percobaan, misal pelemparan koin. Nah, pelemparan koin nanti dilempar sebanyak berapa kali, misal 100 kali. Nah, jadi pelemparan koin itu nanti diharapkan muncul angka. Nah, kalau muncul angka sebanyak 100 kali, nanti ada berapakah frekuensi harapan kita mengharapkan kejadian muncul angkanya. Nah, seperti itu. Misalkan di sini percobaan A dilakukan sebanyak N kali. Nah, percobaan A dilakukan sebanyak N kali, maka frekuensi harapannya yaitu FH itu frekuensi harapan, itu N-nya yaitu N-nya banyak pelemparannya tadi atau banyak percobaannya tadi dikalikan dengan peluang kejadian A. Peluang kejadian A rumusnya yang seperti kemarin, berarti banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya sampel atau ruang sampelnya. Jadi kita nyari peluangnya dulu baru dikalikan banyaknya percobaan atau N kalinya itu. Contoh ya, di sini yang pertama, 3 uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 120 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya satu angka, kemudian yang B 3 gambar. Nah, dari sini kita nyari peluangnya dulu dari 3 uang logam. 3 uang logam itu berarti kalau satu uang logam kemarin NS-nya yaitu apa saja? NS-nya ada 2 pangkat N. Nah, kalau uang logam berarti kalau 3 logam berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8 itu NS-nya. Jadi yang nomor 1 NS-nya ada 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 3 karena ada 3 koin ya, ada 3 logam berarti 8. Terus di sini apa saja sih 8 itu? Nah, kita perjelas. Nah, di sini ada angka gambar, kemudian apa lagi? Angka gambar angka, boleh ya. Kemudian gambar angka. Nah, ada lagi di situ gambar angka, gambar angka gambar, dan apa? Angka gambar. Ada 8. Nyarinya dari mana? Nyarinya dari pohon angka kemarin ya, pohon koin. Kalau kita buka materi yang kemarin kita mencari, nah seperti ini. Nah, ini ada 2 koin ya, ini ada 2 koin. Kalau 3 koin, nah ini ada 3 koin. Nah, seperti ini, angka gambar, angka gambar, dan seterusnya seperti pohon koin ini kemarin. Jadi kita nyarinya dari situ ruang sampelnya. Kita kembali ke sini. Nah, yang dicari adalah tentukan frekuensi harapan munculnya satu angka. Nah, dari sini yang satu angka berarti apa saja? Ini ada 3 angka, 2 angka, 2 angka, 2 angka. Ini tidak ada angka ya, gambar semua, gambar angka. Nah, ini 1 gambar angka gambar nih, berarti gambar angka, kemudian gambar angka gambar, kemudian angka gambar. Nah, hanya 1 angka. Nah, ini berarti ada berapa? Ada 3. Berarti peluangnya ya, frekuensi harapannya peluang kejadian A dikalikan dengan N-nya. Nah, peluang kejadiannya bagaimana? NA-nya berapa? 3 per NS-nya 8 dikalikan dengan banyak pelemparan. Banyak pelemparannya tadi berapa kali? 120 kali. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan, dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 30. Disederhanakan lagi bisa? Nah, ini 15. Jadi 15 dikalikan dengan 3 yaitu 45. Nah, kali. Jadi frekuensi harapan untuk muncul satu angka adalah 45 kali. Nah, seperti itu. Ini yang A. Kemudian yang B. Yang B yang diminta adalah 3 gambar. 3 gambar, jadi dari sini hanya ada 1. Nah, hanya dari 1 ini aja.
Jadi NA-nya dari 3 gambar, yaitu gambar, maka cuman ada 1. Nah, berarti frekuensi harapan berarti peluangnya ya 1/8 dikalikan dengan 120. 120 dibagi 8 ada berapa tadi? 15. Jadi ada 15 kali. Nah, seperti ini. Jelas ya? Kemudian soal yang kedua, di situ ada 3 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 648 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya jumlah mata dadu, ya jumlah mata dadu ketiganya dari pelemparan 1, 2, 3 itu sama dengan 8. Jadi 3 mata dadu dilempar, kita nyari NS-nya dulu. Kalau ada dadu kemarin untuk mencari NS, yaitu ya NS-nya ada berapa? 6 dipangkatkan dengan N. Kalau di situ ada 3 dadu berarti 6 pangkat 3 yaitu berapa? 216. Ini NS-nya. Kemudian 3 mata dadu yang berjumlah 8. Jadi mata dadu 1, 2, 3 itu nanti kalau dijumlahkan ada 8. Nah, 3 mata dadu kalau dijumlahkan 8 ya. Di sini 3 mata dadu yaitu berjumlah 8. Nah, terdiri atas apa saja kalau berjumlah mata 8? Misal saya di sini mencari yang pertama yaitu 1, 2, 5. Nah, ini 1, 2, 5 kan jumlahnya 8. Saya lagi di sini ada 1, 3, 4. Jumlahnya 8 juga. Kemudian apalagi semua kita cari ya yang jumlahnya 8, bisa 1, 1, 6. Kemudian bisa lagi di situ 2, 2, berarti berapa? 2, 2, 4 ya. Kemudian berapa lagi? Ada 2, 3, 3. Masih ada lagi kah? Kalau 5 berarti pasangannya 2, 1 sudah. Kalau 4 berarti bisa 4, 2, 2, bisa 4, 3, 1. Nah, sudah ya. Kalau 6 berarti 6, 1, 1. Ya. Kalau 3 berarti 3 terus 3 terus 1. Jadi kalau angka 3 itu bisa 2, 3, 3, bisa 1, 3, 4. Nah, PS sudah habis. Nah, dari sini ya, ternyata yang jumlahnya 8 itu ada 5. Ya, ada 5. Nah, dari sini dari masing-masing jumlah ini kita cari permutasinya. Banyak permutasi dari angka-angka tersebut. Jadi ini kan bisa dibolak-balik ya. Bisa 125, bisa 521, bisa 215 dan seterusnya. Nah, ini kita carinya nanti pakai permutasi. Kenapa? Karena kalau sudah 1 di mata dadu pertama, mata dadu kedua tidak boleh di mata dadu kedua ini kan sudah berganti mata dadu 2. Jadi ada posisinya masing-masing sehingga kita pakai permutasi. Permutasi kemarin kita sudah menjelaskan jenis-jenis permutasi. Ada permutasi dengan unsur yang sama, ada yang permutasi berbeda. Nah, silakan dibuka materi permutasi, jenis-jenis permutasinya. Karena di sini 3 angka yang berbeda, maka permutasinya 3P3. Dari 3 angka menempati 3 tempat, berarti 3P3. Dari sini berarti 3 faktorial. 3 faktorial berarti berapa? 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Ini juga 3 angka berbeda, jadi sama ya. 3P3, 3 faktorial sama dengan 6. Kemudian 116 ada 2 unsur yang sama, berarti permutasi jenis yang lainnya yaitu permutasi dengan 2 unsur yang sama. Unsur yang samanya ada berapa? Ada 2. Berarti di sini 3 faktorial dibagi dengan 2 unsur yang sama, ada 2 jumlahnya. Nah, berarti berapa? 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial berarti sama dengan 3. Terus yang ini juga sama, ada 2 unsur yang sama yaitu 2 berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial yaitu sama dengan 3. Ini juga sama ya, ada 2 unsur yang sama berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3 juga. Nah, dari sini maka kejadian muncul yang angka 8 kita jumlahkan semua. Dari NA nya kejadian muncul angka 8 kita jumlahkan dari 6 3 plus 3 plus 3, maka sama dengan berapa?
12 ditambah dengan 9 yaitu 21. Maka frekuensi harapannya berarti kita cari peluangnya dulu. Boleh. Dari NA-nya 21 dibagi dengan NA-nya 21 dibagi dengan NS. NS-nya tadi ketemu berapa NS-nya? NS-nya ada 216. Jadi 21 dibagi dengan 216. Seperti ini. Nah, ini peluangnya, maka frekuensi harapannya dari peluang kejadian A dikalikan N-nya, banyak pelemparannya tadi. Peluang kejadian A dikalikan dengan N. Peluang kejadian A-nya 21 dibagi 216 dikali banyak pelemparannya. Dari soal tadi banyak pelemparannya ada berapa? 648 kali. Nah, seperti ini. Maka bisa disederhanakan, ini berapa kalinya ya? 3 kalinya? Iya. 3 kali 21 ketemu berapa? 63. Nah, seperti ini. Jadi dari 3 mata dadu tadi dilempar sebanyak 648 kali, kemudian diminta muncul jumlah mata dadu 8. Jadi kita nyari jumlah mata dadu yang jumlahnya 8, kemudian dicari menggunakan permutasi satu persatu, dijumlahkan, cari peluangnya. Setelah ketemu peluangnya, maka dikalikan banyaknya pelemparan sehingga ketemu yang jumlah mata dadunya 8, berarti yang diharapkan adalah muncul 63 kali. Nah, semoga bermanfaat untuk materi frekuensi harapan kali ini. Nanti silahkan dikerjakan soal latihannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.